Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini, kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, manusia seringkali merasa kuat saat dirinya mampu berdiri sendiri, berjalan sendiri, bahkan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi jika kita mau berhenti sejenak dan merenung dalam diam, kita akan menyadari bahwa dari awal kehidupan hingga hari ini, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita lahir bukan karena usaha kita. Kita disusui, dibersihkan, dipeluk, dan dijaga oleh tangan-tangan yang penuh kasih. Kita tak mampu memilih siapa yang menjadi orang tua kita, tapi kita tetap tumbuh dalam dekapan cinta mereka. Dari situ saja, bukankah sudah cukup menjadi bukti bahwa hidup ini selalu beriringan dengan orang lain? Sejak bayi kita belajar duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan dengan bimbingan. Kita diajarkan bicara, menulis, membaca, dan berpikir oleh mereka yang mengabdikan waktunya untuk mendidik. Bahkan sebelum kita mengenal dunia luar, dunia telah menyambut kita dengan segala bentuk bantuan. Makanan yang masuk ke mulut kita bukan kita yang tanam. Air yang kita minum bukan kita yang ciptakan. Udara yang kita hirup pun bukan kita yang mengatur. Lalu dengan segala keterbatasan itu, dari mana datangnya rasa bangga bahwa kita bisa hidup sendiri? Kita terlalu sering melihat kehidupan dari apa yang tampak di permukaan. Kita melihat orang sukses lalu berpikir, dia pasti hebat karena kerja kerasnya sendiri. Padahal di balik kerja keras itu, ada suami atau istri yang setia mendampingi. Ada orang tua yang terus mendoakan. Ada guru-guru yang menanamkan ilmu. Ada rekan kerja yang mendukung. Ada masyarakat yang memberi ruang untuk tumbuh. Tak ada satupun pencapaian manusia yang lahir dari upaya tunggal tanpa campur tangan banyak jiwa. Islam mengajarkan kita untuk memahami hakikat ketergantungan sebagai bentuk kerendahan hati, bukan kelemahan. Kita saling bergantung bukan karena kita lemah, tapi karena memang Allah menciptakan kita untuk saling membantu. Bahkan dalam ibadah pun kita diajarkan untuk berjamaah. Salat lebih utama jika dilakukan bersama. Zakat wajib disalurkan kepada yang membutuhkan. Puasa dirayakan bersama dalam semangat persaudaraan. Dan haji adalah ibadah yang paling nyata, menunjukkan bahwa manusia hanyalah bagian dari umat yang besar, bukan individu yang terpisah. Kita juga sering lupa bahwa dalam setiap langkah kita ada campur tangan yang tak terlihat. Siapa yang menjaga detak jantung kita saat kita tertidur? Siapa yang mengatur aliran darah, kerja ginjal, atau denyut nadi kita? Bahkan tubuh ini pun bukan sepenuhnya milik kita. Kita hanya menumpang, hanya dititipi, dan kita diminta untuk menjaga, bukan menyombongkan. Maka, bagaimana mungkin kita bisa merasa cukup hanya dengan diri kita sendiri? Kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri bukan hanya mengubah cara pandang, tapi juga menyentuh cara merasa. Kita jadi lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi lebih mudah memaafkan karena sadar bahwa mereka juga bagian dari sistem hidup yang menopang kita. Kita menjadi lebih ringan mengucapkan terima kasih, lebih tulus memberi bantuan, dan lebih ikhlas menerima pertolongan. Karena kita tahu, semua ini adalah bagian dari skenario besar Allah yang penuh hikmah. Sayangnya, kesombongan seringkali tumbuh saat kita mulai merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Kita merasa telah cukup, merasa sudah berhasil, merasa tak lagi bergantung. Padahal saat itulah kita sedang menapaki jalan kejatuhan. Karena manusia yang lupa bahwa ia butuh orang lain adalah manusia yang sedang memutus tali rahmat dari Allah. Kesombongan akan memutuskan hubungan, sedangkan kerendahan hati akan membuka pintu kebaikan dari segala arah. Kita juga harus sadar bahwa tidak semua yang membantu kita terlihat. Ada orang yang diam-diam mendoakan kita. Ada yang menutup aib kita tanpa berkata-kata. Ada yang mempermudah urusan kita dari balik layar. Jangan remehkan jasa yang tak terlihat, karena bisa jadi keberhasilan kita hari ini adalah hasil dari doa yang tak pernah kita dengar, tapi dikabulkan oleh Allah tanpa kita tahu dari siapa
datangnya. Maka penting bagi kita untuk menundukkan hati sebelum Allah merendahkannya. Ketika kita masih bisa bersyukur, ketika kita masih bisa mengakui jasa orang lain, maka itu tanda bahwa kita masih diberikan cahaya petunjuk. Dan selama kita terus menjaga hati agar tidak merasa paling mampu, paling hebat, dan paling mandiri, maka insya Allah, Allah akan terus kirimkan orang-orang yang menjadi perantara kebaikan dalam hidup kita. Inilah saatnya kita kembali memahami bahwa dari awal hingga akhir, hidup ini adalah tentang saling bergantung. Kita tidak bisa lahir sendiri, tidak bisa tumbuh sendiri, tidak bisa sukses sendiri, bahkan tidak bisa meninggal dunia dengan layak tanpa pertolongan orang lain. Maka mari siapkan hati untuk menyelami makna terdalam dari ketergantungan. Bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai jalan menuju kerendahan hati dan kedekatan dengan Allah. Saat kita dilahirkan, kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita pertama kali hadir ke dunia ini, kita hadir dalam keadaan yang sepenuhnya tak berdaya. Kita tidak bisa berjalan, berbicara, apalagi memilih siapa orang tua kita. Bahkan untuk menangis pun bukan karena kita ingin, tapi karena naluri yang Allah tanamkan untuk menarik perhatian. Tubuh kita kecil, rapuh, dan sangat sensitif terhadap suara dan cahaya. Di saat itu, kehidupan kita sepenuhnya berada dalam tangan orang lain. Kita tidak bisa makan sendiri, tidak bisa membersihkan diri sendiri, tidak bisa tidur sendiri. Maka sangat jelas bahwa sejak awal hidup kita tidak pernah menjadi makhluk yang mandiri. Proses kelahiran itu sendiri adalah bukti awal dari ketergantungan manusia. Ibu kita mempertaruhkan nyawanya, menahan sakit yang tak tergambarkan oleh kata-kata demi melahirkan kita. Di sekelilingnya ada dokter atau bidan yang membantu proses itu, ada keluarga yang menunggu dengan cemas, dan ada doa yang terus mengalir agar semuanya selamat. Semua peristiwa itu terjadi tanpa sepengetahuan kita, tanpa peran langsung kita. Kita hanya hadir sebagai bayi kecil yang lemah, yang membutuhkan banyak tangan untuk menjaganya. Maka bagaimana mungkin hari ini kita merasa besar dan sombong, seolah kita pernah memulai hidup ini dengan kekuatan sendiri? Setelah dilahirkan, kita pun langsung bergantung pada air susu ibu. Kita tidak tahu caranya makan, tapi kita tahu caranya menangis. Allah jadikan tubuh ibu kita sebagai sumber kehidupan yang penuh kasih. Setiap tegukan susu itu bukan sekadar cairan, tapi cinta, perhatian, dan rahmat dari langit yang mengalir lewat seorang ibu. Ia bangun malam, ia lelah, ia mengorbankan tidur dan waktunya hanya untuk memastikan kita tidak kelaparan. Dan itu semua bukan karena kita meminta, tapi karena fitrah manusia adalah saling bergantung dan saling menguatkan. Bertahun-tahun setelah itu kita masih terus bergantung. Belajar bicara diajarkan oleh ayah dan ibu. Belajar berjalan dibantu oleh tangan-tangan yang sabar membimbing. Kita masuk sekolah karena ada guru. Kita belajar menulis karena ada orang yang mau mengajari. Kita mengenal dunia karena ada orang yang menjelaskan. Maka hidup ini sejak awal adalah perjalanan yang tidak pernah sendirian. Semua pencapaian kita adalah bagian dari kontribusi banyak orang yang tidak selalu kita ingat namanya, tapi mereka pernah memberi dampak besar dalam hidup kita. Namun ironisnya, setelah kita dewasa dan merasa bisa, kita mulai melupakan semua ketergantungan itu. Kita merasa pintar karena gelar yang kita raih, merasa kuat karena harta yang kita punya, dan merasa tidak butuh siapapun karena merasa sukses. Kesombongan itu tumbuh bukan karena kita benar-benar hebat, tapi karena kita sudah lupa bagaimana kita dulu tumbuh dengan bantuan begitu banyak orang. Kita lupa bahwa tanpa izin Allah dan pertolongan orang-orang di sekitar kita, kita bahkan tidak bisa menjadi seperti hari ini. Allah menyebut manusia sebagai makhluk yang diciptakan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surah An-Nisa 28. Tapi lemah bukan berarti hina. Lemah adalah tanda bahwa manusia butuh Allah dan butuh sesamanya. Dalam kelemahan ada kesempatan untuk bertawakal. Dalam ketergantungan ada pintu untuk saling tolong-menolong.
Dan justru karena kita tidak bisa sendiri, maka kita menjadi manusia yang sempurna dalam kebersamaan. Nabi Muhammad, manusia paling mulia, pun tidak menjalani kehidupannya sendirian. Beliau dibesarkan oleh kakeknya, kemudian pamannya. Dalam dakwah, beliau dibantu oleh Khadijah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lainnya. Tidak ada satupun nabi yang menjalani misinya tanpa bantuan. Bahkan para nabi pun berdoa, meminta dan bergantung pada kasih sayang Allah dan dukungan manusia di sekitarnya. Maka, bagaimana mungkin kita yang penuh dosa bisa berkata, "Aku bisa sendiri"? Ketika kita berkata kita bisa tanpa orang lain, sejatinya kita sedang menyangkal kenyataan hidup itu sendiri. Kita menutup mata terhadap semua kebaikan yang pernah kita terima. Kita sedang berjalan dalam gelap, karena cahaya hati hanya akan muncul ketika kita menyadari betapa kita ini lemah dan sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak ada yang hina dari mengakui ketergantungan. Yang hina justru ketika kita merasa cukup, padahal semua yang kita punya adalah titipan dan bantuan. Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk berbangga diri, tapi untuk saling mengenal, saling membantu, dan saling melengkapi. Islam tidak membesarkan ego, tapi membesarkan ukhuwah. Tidak mengagungkan diri sendiri, tapi mengagungkan kebersamaan. Maka Islam mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan yang paling kaya, paling pintar, atau paling kuat. Maka mari kita mulai membuka kembali hati kita. Lihat ke belakang, siapa saja yang pernah membantu kita, orang tua yang pernah menangis karena kita, guru yang pernah membimbing dengan sabar, teman yang pernah memberi semangat, tetangga yang pernah meminjami, pasangan yang pernah menguatkan, anak yang pernah membuat kita tersenyum. Mereka semua adalah bagian dari rahmat Allah yang menjelma dalam bentuk manusia. Kita tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Jangan pernah lupakan itu. Bahkan makanan di piring kita bukan hasil usaha sendiri. Pernahkah kita merenung dalam-dalam saat melihat sepiring nasi di hadapan kita? Mungkin kita merasa bahwa itu adalah hasil dari kerja keras kita, hasil dari gaji bulanan yang kita dapatkan, hasil dari transaksi yang kita lakukan. Tapi coba lihat lebih jauh. Sebutir nasi itu tidak tiba-tiba muncul di dapur. Ia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan begitu banyak tangan, begitu banyak keringat, dan begitu banyak perjuangan yang mungkin tak pernah kita tahu atau hargai. Ada petani yang sejak pagi buta pergi ke sawah dengan harapan yang menggantung pada langit. Ia menanam benih dengan penuh harap, menyemai bibit di tanah yang panas atau berlumpur, lalu menunggu hari demi hari sambil merawat padi yang tumbuh. Ia berjuang di bawah terik matahari, digigit nyamuk, diterpa hujan, hanya agar padi itu tumbuh dan bisa dipanen. Kita tidak mengenal petani itu, tapi ia punya andil besar atas rezeki yang kita nikmati. Setelah itu datang masa panen. Padi itu dipotong, dijemur, digiling. Ada buruh tani yang membantu proses itu, ada pengepul yang membeli, ada sopir truk yang mengangkutnya ke pasar, ada pedagang yang menjual beras ke toko, lalu ada orang yang membeli dan menyimpannya di rumah. Semua proses itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh satu orang. Beras itu sampai ke dapur kita setelah melalui rantai panjang kerja sama antar manusia. Di dapur beras itu tidak langsung menjadi nasi. Ada seseorang yang mencucinya, menanaknya, memastikan airnya cukup, menunggu hingga matang. Kadang kita lupa menghargai pekerjaan orang rumah yang menyiapkan makanan, padahal pekerjaan itu adalah salah satu bentuk pengorbanan yang sering disepelekan. Kita hanya datang, duduk, dan makan, seolah semua itu memang sudah seharusnya terjadi tanpa usaha siapapun. Jadi saat kita berkata, ini hasil jerih payahku, itu adalah kalimat yang harus dipertanyakan ulang. Karena kenyataannya, kita hanya berperan kecil dalam sebuah rantai panjang yang sangat kompleks. Bahkan jika kita membayar makanan itu dengan uang sendiri, tetap saja kita tidak bisa menanam, memanen, dan memasak semuanya seorang diri. Di balik setiap rezeki, ada jejak kerja keras dan bantuan
banyak manusia yang mungkin tidak pernah kita temui. Allah mengatur dunia ini dengan sistem yang saling bergantung. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan beras sendiri. Tidak ada yang bisa hidup tanpa sistem pertanian, perdagangan, dan interaksi sosial yang rapi. Bahkan hujan yang menyirami sawah bukan hasil upaya manusia, tapi kemurahan dari Allah. Maka seharusnya setiap kali kita makan, yang pertama kali kita ucapkan bukan hanya bismillah, tapi juga rasa syukur yang mendalam atas semua tangan yang ikut serta dalam menyajikan rezeki itu. Rasulullah mengajarkan untuk tidak mencela makanan dan untuk menghargai setiap rezeki yang diberikan. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa sombong dalam soal makanan, bahkan ketika hanya memiliki kurma dan air. Beliau menghargai makanan karena sadar bahwa setiap makanan datang dengan izin Allah dan kerja sama banyak manusia. Ketawaduan beliau adalah pelajaran besar bagi kita yang hari ini terlalu mudah merasa semua karena usaha pribadi. Dalam Islam, menyia-nyiakan makanan adalah bentuk kufur terhadap nikmat Allah. Karena di balik makanan itu ada doa petani, harapan keluarga yang hidup dari hasil panen, dan sistem sosial yang Allah rancang agar manusia saling membantu. Jika kita menghargai satu butir nasi, itu berarti kita menghargai proses panjang yang terjadi dari ladang hingga ke meja makan. Maka jangan pernah merasa besar hanya karena bisa makan enak. Jangan merasa hebat hanya karena bisa membayar mahal. Karena semua itu sejatinya adalah bagian dari nikmat Allah yang disalurkan melalui banyak perantara. Bahkan makanan yang sampai ke mulut kita adalah bentuk kasih sayang dari orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk menanam, menjual, atau memasak. Kita hanya tinggal menerima dan bersyukur. Renungkanlah, jika sebutir nasi saja melibatkan begitu banyak manusia, apalagi rezeki-rezeki besar yang kita nikmati dalam hidup ini, rumah, kendaraan, pendidikan, hingga kesuksesan, semuanya adalah hasil dari banyak kontribusi yang bukan hanya berasal dari kita sendiri. Maka hidup bukan tentang siapa yang paling bisa berdiri sendiri, tapi siapa yang paling sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa izin Allah dan bantuan dari orang lain. Di saat sakit pun kita butuh orang lain. Saat tubuh mulai melemah dan rasa sakit menjalar perlahan, saat itulah manusia benar-benar diuji dengan ketidakberdayaannya. Orang yang biasanya kuat berjalan kini harus berbaring. Orang yang biasa bicara tegas kini hanya bisa berbisik lemah. Orang yang biasanya menolong orang lain kini harus ditolong. Sakit adalah pengingat paling tajam bahwa kita bukan makhluk perkasa. Kita hanyalah daging dan tulang yang sewaktu-waktu bisa lumpuh, dan saat itulah kita akan sadar betapa berharganya kehadiran orang lain. Ketika tubuh kita tidak sanggup lagi untuk bangkit dari tempat tidur, barulah kita benar-benar memahami arti dari kata butuh. Kita butuh seseorang yang menyuapi makanan, yang mengganti pakaian, yang membawa ke dokter, yang menyeka keringat di dahi, yang mendoakan di tengah malam. Kita tidak bisa melakukannya sendiri, bahkan untuk sekadar ke kamar mandi. Rasa malu dan tak berdaya itu sering menjadi tamparan keras bagi kesombongan yang dulu pernah kita pelihara. Lalu hadir dokter yang mendiagnosis, perawat yang menyuntikkan obat, dan keluarga yang menjaga. Semua itu adalah rahmat Allah yang diturunkan melalui tangan-tangan manusia. Kita yang sakit hanya bisa pasrah. Kita tak bisa memilih cara kerja obat. Kita hanya bisa berharap bahwa Allah menggerakkan semua itu agar menjadi sebab kesembuhan. Maka bagaimana mungkin kita menyombongkan diri sebagai manusia mandiri, jika bahkan untuk sembuh pun kita harus bergantung pada banyak pihak? Allah menjadikan sakit bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana untuk mengingatkan kita. Banyak orang justru menemukan makna hidup saat mereka sakit. Mereka mulai menghargai nikmat sehat yang selama ini dianggap biasa. Mereka mulai memahami betapa hebatnya kerja paru-paru, jantung, dan organ-organ lain yang selama ini bekerja tanpa kita sadari. Dan di saat sakit, kita menyadari bahwa hidup ini tidak bisa terus-menerus dijalani sendiri. Sakit adalah sekolah keikhlasan.
Kita belajar menerima kenyataan bahwa tubuh ini punya batas. Kita belajar memaafkan diri sendiri yang tidak sekuat dulu. Kita belajar meminta tolong dengan hati yang terbuka, bukan dengan gengsi. Kita belajar bahwa ada orang-orang yang dengan tulus bersedia merawat kita, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menanamkan kasih dalam hati mereka. Rasulullah pun pernah mengalami sakit, bahkan menjelang wafatnya, beliau mengalami demam tinggi dan rasa sakit yang luar biasa. Namun beliau tidak pernah mengeluh atau menyalahkan takdir. Justru dalam kondisi itu, beliau semakin banyak berzikir, berdoa, dan berserah diri kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan orang seagung Rasulullah pun harus melewati fase ketidakberdayaan sebagai manusia biasa. Maka siapa kita yang berani berkata bahwa kita tidak butuh siapa-siapa? Dalam Islam, menjenguk orang sakit adalah ibadah besar. Rasulullah bersabda bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka malaikat akan mendoakan dan Allah akan menyiapkan tempat di surga untuknya. Mengapa begitu? Karena dalam sakit ada peluang untuk menghadirkan kasih sayang. Disitulah terlihat wajah kemanusiaan yang sejati, yang peduli, yang melayani, dan yang mendoakan tanpa pamrih. Kita mungkin tidak akan selalu sehat. Hari ini kita yang menolong, besok bisa jadi kita yang ditolong. Maka bersikaplah rendah hati dalam segala keadaan. Jangan sampai sehat membuat kita tinggi hati, karena sakit bisa datang kapan saja, dan ketika datang, ia membawa satu pelajaran utama. Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh tangan lain yang menopang, dan kita butuh hati lain yang peduli. Kadang kita baru menyadari siapa yang benar-benar tulus saat kita jatuh sakit. Teman yang dulu hanya tertawa bersama kita belum tentu hadir saat kita terbaring. Tapi keluarga yang sabar, saudara yang setia, dan sahabat sejati yang rela begadang demi kita, merekalah yang Allah hadirkan untuk menjaga kita dalam kelemahan. Maka jangan pernah meremehkan siapapun, karena di saat kita lemah, mungkin mereka yang akan menguatkan kita. Sakit adalah jendela untuk melihat kembali hakikat diri. Ia membuat kita menunduk, melepas kesombongan, dan membuka diri untuk menerima cinta dari orang lain. Jangan anggap itu kelemahan, itu justru rahmat. Karena di saat kita tidak bisa lagi berjalan sendiri, Allah menghadirkan orang-orang yang menjadi tangan-tangan kasih-Nya. Maka jangan pernah hidup seolah kita tidak butuh siapa-siapa. Karena bahkan kesembuhan pun datangnya melalui pertolongan Allah yang dititipkan lewat orang lain. Tidak ada kesuksesan tanpa peran orang lain. Ketika kita berbicara tentang kesuksesan, kita seringkali hanya menyorot satu sosok, orang yang berhasil itu sendiri. Kita memuji pencapaiannya, mengagumi gaya hidupnya, dan menjadikannya inspirasi, seakan semua yang ia capai adalah hasil dari kekuatan dan kecerdasannya sendiri. Namun jika kita mau melihat lebih jujur dan lebih dalam, tidak ada satupun kesuksesan yang benar-benar lahir dari kerja seorang diri. Selalu ada tangan-tangan lain yang terlibat. Selalu ada orang-orang yang turut andil dalam proses itu, meskipun tidak selalu terlihat di layar atau panggung. Lihatlah seorang anak yang berhasil menjadi sarjana. Di balik toga yang ia kenakan, ada kerja keras ayah yang mungkin bekerja dari pagi hingga malam. Ada air mata ibu yang sabar mendoakan dan mengurus segala keperluan. Ada guru-guru yang mendidik sejak TK hingga perguruan tinggi. Ada teman-teman yang saling membantu belajar. Bahkan ada petugas kebersihan yang menjaga lingkungan tetap nyaman. Kesuksesan itu adalah akumulasi dari begitu banyak kebaikan dan kontribusi yang bersatu dalam satu jalan. Kadang manusia lupa menghargai jasa yang tak terlihat. Kita hanya melihat hasil akhir, tapi melupakan proses yang panjang. Seorang pengusaha sukses misalnya, tentu memiliki pelanggan yang percaya, karyawan yang bekerja keras, mitra yang mendukung, dan keluarga yang sabar. Tanpa itu semua, tidak akan ada pencapaian yang besar. Allah menjadikan kesuksesan sebagai hasil kerja kolektif, bukan individu yang berdiri di menara kesombongan. Bahkan Rasulullah, manusia paling sempurna, tidak berdakwah sendirian.
Beliau memiliki Khadijah yang menopang dari belakang, Abu Bakar yang membela dengan harta dan jiwa, Umar yang memperkuat dari sisi hukum dan ketegasan, serta Ali yang dengan gigih memperjuangkan di usia muda. Para sahabat adalah bagian dari kesuksesan dakwah Islam. Allah sendiri yang mengatur agar dakwah Rasulullah berjalan melalui sistem kebersamaan dan ukhuwah. Dalam sejarah para nabi, kita melihat pola yang sama. Nabi Musa memiliki Harun, Nabi Ibrahim didampingi Sarah dan Hajar. Nabi Yusuf tidak akan sampai ke Mesir tanpa perjalanan takdir yang melibatkan banyak tokoh lain. Kesuksesan dalam kisah-kisah kenabian pun selalu ditemani oleh peran-peran manusia lain yang dihadirkan Allah sebagai bagian dari rencananya. Maka siapakah kita hingga merasa cukup hanya dengan diri sendiri? Kesombongan muncul ketika kita mulai meniadakan kontribusi orang lain. Kita merasa semua ini karena kerja keras kita, kecerdasan kita, atau strategi kita. Padahal Allah bisa saja mengambil semua itu dalam sekejap. Maka Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengagungkan diri. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk mengingat siapa saja yang pernah membantu kita, agar kita tidak kehilangan rasa syukur dan kerendahan hati. Kita juga perlu sadar bahwa kesuksesan yang kita capai hari ini bisa jadi merupakan hasil dari doa-doa orang lain. Mungkin ada ibu yang menangis dalam sujudnya, memohon agar anaknya berhasil. Mungkin ada guru yang tulus mendoakan muridnya tanpa pernah meminta imbalan. Mungkin ada teman yang diam-diam menyebut nama kita dalam doanya. Kita tak pernah tahu dari pintu mana rezeki itu datang, tapi Allah tahu siapa saja yang terlibat dalam mendatangkannya. Dalam dunia kerja, kita sering lupa berterima kasih kepada rekan yang membantu menyelesaikan tugas, kepada bawahan yang diam-diam menjaga nama baik kita, atau kepada atasan yang memberi peluang. Kadang kita hanya melihat diri kita sebagai pusat, tapi ingatlah, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling banyak mengakui jasa orang lain dan tidak lupa diri ketika dipuji atau diangkat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjadikan keberhasilan sebagai ladang syukur, bukan kebanggaan diri. Kita harus belajar mengucap terima kasih, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah yang menggerakkan hati manusia untuk membantu kita. Jangan pernah merasa bahwa kesuksesan itu adalah milik sendiri. Karena jika Allah cabut pertolongannya dan manusia menjauh dari kita tidak lebih dari sekadar bayangan kosong tanpa makna. Maka, jika hari ini kita merasa telah sampai di puncak, ingatlah bahwa kita sampai karena banyak tangan yang mendorong dari bawah. Jangan lupa siapa yang pernah menemani langkah awal kita, siapa yang pernah menangis dan tertawa bersama kita di masa sulit. Jangan buang mereka ketika kita sudah di atas. Karena Allah tidak mencintai orang yang melupakan jasa dan menutup mata terhadap kebaikan. Kesuksesan sejati bukanlah berada di puncak sendirian, tapi mengajak orang lain bersama dan tetap rendah hati dalam setiap langkah. Bahkan dalam ibadah kita tak bisa sendiri. Ibadah, meski tampak sebagai hubungan pribadi antara hamba dan Tuhannya, sejatinya tetap mengajarkan kita untuk tidak hidup sendiri. Lihatlah salat berjamaah. Allah melipat gandakan pahalanya bukan hanya karena bacaan yang sama atau waktu yang bersamaan, tapi karena kebersamaan itu sendiri. Saat kita berdiri rapat dalam saf yang lurus, kita diajarkan bahwa nilai ibadah bukan hanya pada gerakan, tetapi juga pada kebersatuan hati dan jiwa antar sesama muslim. Ketika kita salat sendiri, kita hanya memikul satu beban. Tapi saat salat berjamaah, kita mengikuti imam yang menuntun kita. Kita tak perlu menghafal bacaan surah atau mengingat berapa rakaat. Kita cukup mengikuti dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Ini adalah bentuk dari ketergantungan yang indah. Kita belajar bahwa dalam ibadah pun, Allah mendidik kita untuk saling bergantung, saling menguatkan, dan tidak menjadi hamba yang sombong merasa cukup sendiri. Haji dan umrah adalah bentuk ibadah yang sangat kuat, menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Kita tawaf bersama jutaan manusia, sa'i bersama ribuan orang, dan wukuf di Arafah dalam kebersamaan yang tak bisa dihindari.
Kita antri, bersabar, bertoleransi, berbagi tempat, dan bahkan tidur bersebelahan dengan orang dari negara lain. Allah bisa saja memerintahkan haji dilakukan sendiri, tapi Dia memilih untuk menjadikannya sebagai ibadah kolektif terbesar di muka bumi. Karena dari sana, kita diajarkan bahwa ibadah sejati bukan hanya tentang hubungan vertikal, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama makhluk Allah. Zakat, sedekah, dan infak pun tak bisa dilakukan sendirian. Ia baru berarti ketika diterima oleh orang lain. Seorang kaya tak bisa menyucikan hartanya dengan hanya menabung atau membanggakan jumlahnya. Ia harus mengeluarkan, memberikan, dan memastikan bahwa harta itu sampai kepada yang berhak. Dalam zakat, kita belajar bahwa keberkahan tidak tumbuh dari kepemilikan, tapi dari pemberian. Dan pemberian tidak akan pernah bisa terjadi tanpa ada pihak lain yang menerima. Sekali lagi, kita butuh orang lain bahkan untuk menyempurnakan ibadah kita. Rasulullah pun tidak pernah beribadah dalam kesendirian mutlak. Beliau seringkali meminta para sahabat untuk menemaninya, mendengarkan bacaan Quran dari mereka, atau bersama-sama berzikir. Dalam banyak hadis, beliau memotivasi para sahabat untuk saling mendoakan, saling menasihati, dan saling mengingatkan dalam ibadah. Ini adalah bukti bahwa bahkan manusia paling sempurna pun mencontohkan bahwa kebaikan harus dibangun bersama, bukan ditanggung sendirian. Salah satu bentuk ibadah paling luhur adalah doa. Doa bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Namun lihatlah betapa banyak doa dalam Islam yang bersifat jamak, bukan tunggal. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, bukan tunjukilah aku. Bahkan dalam permohonan kepada Allah pun, kita diajarkan untuk menyertakan saudara kita, komunitas kita, umat kita. Ini bukan tanpa makna. Allah ingin kita menyadari bahwa keselamatan tidak cukup untuk diraih sendiri. Kita harus saling menggandeng. Ada pula ibadah sosial yang tak bisa dilakukan tanpa manusia lain. Memandikan jenazah, menyalatkan orang yang wafat, memberi makan orang miskin, mendamaikan dua orang yang berselisih. Semua ini menunjukkan bahwa untuk menyempurnakan ibadah, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Kita tidak bisa menyalatkan diri sendiri saat wafat. Kita tidak bisa berzakat tanpa ada orang miskin. Kita tidak bisa berdamai jika tidak ada lawan konflik. Maka hidup ini benar-benar ditenun oleh interaksi, bukan oleh kesendirian. Kita juga tahu bahwa salah satu bentuk amal jariah yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu tidak akan memberi manfaat jika tidak disampaikan kepada orang lain. Kita perlu murid, kita perlu pembaca, kita perlu penerus. Maka amal pun tak bisa tumbuh dari egoisme. Ia hanya tumbuh ketika kita membuka hati, membuka ruang untuk berbagi. Bahkan dakwah pun tak mungkin hidup jika hanya disimpan dalam hati, tanpa disampaikan kepada umat. Maka semakin besar semangat ibadah kita, seharusnya semakin besar pula kesadaran bahwa kita butuh manusia lain dalam setiap jalan kebaikan. Islam sangat menentang kesombongan dalam ibadah. Orang yang merasa cukup karena banyak tahajudnya, puasanya, sedekahnya, tanpa melihat perannya dalam masyarakat adalah orang yang terjebak dalam ilusi spiritual. Rasulullah pernah menyebut, ada orang yang salat malam dan berpuasa, tapi tetangganya tidak aman dari lisannya. Apa gunanya ibadah seperti itu jika tidak membawa manfaat kepada orang lain? Maka nilai ibadah bukan hanya terletak pada kuantitas, tapi pada bagaimana ia memperhalus hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Maka jika hari ini kita merasa telah beribadah dengan baik, jangan bangga terlalu cepat. Lihat dulu, apakah ibadah kita membuat kita semakin sadar akan kebutuhan terhadap sesama? Apakah kita semakin peka terhadap penderitaan orang lain? Apakah kita bersedia merendahkan hati untuk belajar dari orang-orang yang mungkin tak sepandai kita, tapi lebih dekat kepada Allah? Karena hakikat ibadah yang benar adalah yang menjadikan kita sadar bahwa kita tidak pernah bisa menyempurnakan kebaikan tanpa peran dan kehadiran orang lain.
Saat meninggal pun kita butuh bantuan orang lain. Ketika napas terakhir terlepas dari tubuh dan ruh perlahan meninggalkan jasad, saat itulah manusia benar-benar berada di titik akhir dari segalanya. Tidak ada lagi kemampuan untuk berbicara, tidak ada lagi kekuatan untuk bergerak, bahkan untuk mengucap satu kalimat pun sudah tak bisa. Dan di saat itu, tubuh kita hanya menjadi benda tak berdaya yang sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk mengurus sisa kehormatan hidup yang tersisa. Kita tidak bisa memandikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengenakan kain kafan sendiri. Kita tidak bisa masuk ke liang kubur sendiri. Saat kematian datang, maka semua yang kita banggakan di dunia menjadi tak berarti. Harta yang kita kumpulkan tak bisa membantu kita berdiri. Jabatan tinggi, popularitas, dan pengaruh, semuanya hening. Tubuh yang dulu tegap, yang kita rawat dengan pakaian terbaik, kini terbujur diam menunggu dibersihkan oleh tangan orang lain. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan mengangkat tubuh kita, siapa yang akan menguburkan kita, siapa yang akan membaca doa di atas pusara. Semuanya adalah belas kasih dari orang-orang yang Allah gerakkan untuk menghormati kepergian kita. Pemandian jenazah adalah proses pertama dari perpisahan dunia, dan proses itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada orang lain yang bersedia menyentuh tubuh kita yang tak bernyawa, membersihkannya dari najis, membasuhnya dengan lembut, menyabuni, menyiramkan air, lalu mengeringkan. Mereka bekerja bukan karena kita membayar mereka, tapi karena Allah menanamkan keikhlasan dalam hati mereka. Dan kita hanya diam tanpa daya. Lalu tubuh itu dikafani. Bukan dengan pakaian indah, bukan dengan jas bermerek atau gaun mahal, tapi dengan sehelai kain putih yang sama bagi semua. Kain kafan pun bukan kita yang membelinya sendiri. Bisa jadi anak-anak kita yang mengurus, saudara kita yang menyediakannya, atau bahkan orang asing yang membantu karena rasa sesama Muslim. Kita dibungkus rapi, lalu diletakkan di atas keranda. Tidak ada protes dari kita, tidak ada permintaan khusus, karena semua sudah selesai. Kita hanya mengikuti dengan diam. Ketika jenazah kita disalatkan, kita butuh orang lain untuk berdiri dan mendoakan. Kita butuh doa yang tulus agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah menerima amal baik kita. Salat jenazah itu bukan milik kita sendiri, tapi bentuk belas kasih umat kepada sesamanya yang telah tiada. Maka seberapa besar kebutuhan kita kepada orang lain saat hidup, jauh lebih besar lagi saat kita telah meninggal. Bahkan pahala pun tak bisa kita petik sendiri tanpa doa orang-orang yang mencintai dan mengenang kita. Proses penguburan pun tak bisa dilakukan sendiri. Perlu orang yang menggali liang lahat, perlu orang yang mengangkat jenazah, perlu orang yang turun ke liang untuk membaringkan tubuh kita dengan arah kiblat, lalu ditimbun dengan tanah, seperti menutup lembaran terakhir dari sebuah buku kehidupan, dan kita diam. Tidak bisa berkata, terima kasih. Tidak bisa memilih siapa yang akan memanggul tubuh kita. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang Allah beri keikhlasan. Dalam keadaan itu, sangat jelas bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa orang lain. Bahkan untuk dikuburkan pun, kita bergantung sepenuhnya pada manusia lain. Maka bagaimana mungkin selama hidup kita merasa tidak butuh siapapun? Bagaimana mungkin kita berjalan dengan dada membusung, menyombongkan diri di hadapan manusia, padahal pada akhirnya tubuh kita sendiri harus diurus oleh tangan-tangan yang penuh kasih dari sesama. Kematian adalah pelajaran besar. Ia adalah titik nadir dari keegoisan, titik akhir dari kesombongan. Ia menghancurkan semua ilusi tentang kemandirian. Dan ketika tubuh kita telah menyatu dengan tanah, hanya amal, doa, dan kebaikan terhadap sesama yang bisa menjadi penolong. Bukan jumlah harta, bukan pujian manusia, tapi relasi yang kita jalin selama hidup, itulah yang akan kembali kepada kita dalam bentuk doa dan rahmat. Rasulullah pun wafat dengan penuh kehormatan. Sahabat-sahabat beliau yang mengurus jenazah beliau dengan penuh cinta dan air mata, mereka bergantian mengangkat tubuh mulia itu, memandikannya, mengkafaninya, dan menguburnya. Bahkan manusia paling sempurna pun wafat.
dalam kondisi yang tetap bergantung pada manusia lain. Maka siapa kita yang merasa tidak butuh siapapun selama hidup? Maka dari itu, jangan tunggu mati baru sadar bahwa kita tidak bisa sendiri. Sadarlah sekarang, selagi napas masih ada, selagi tangan masih bisa menjabat, selagi mulut masih bisa mengucap terima kasih. Hiduplah dengan rendah hati, karena pada akhirnya kita akan kembali dalam keadaan tak berdaya, membutuhkan bantuan orang lain, bahkan untuk sekadar menutup wajah kita dengan kain kafan. Tidak ada yang hidup di dunia ini sendirian, semua saling membutuhkan. Dunia ini tidak diciptakan untuk dihuni seorang diri. Allah menciptakan manusia dalam bentuk komunitas, bangsa, dan suku agar mereka saling mengenal, saling membantu, dan saling menyempurnakan satu sama lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa bersentuhan dengan orang lain. Bahkan seorang pertapa di dalam gua pun butuh makanan, udara, dan lingkungan untuk bertahan hidup. Semesta ini adalah jejaring besar dari makhluk-makhluk Allah yang saling terkait, saling bergantung, dan tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang utuh tanpa kehadiran orang lain. Seorang anak tidak akan mengenal kasih sayang tanpa pelukan ibunya. Seorang siswa tidak akan mengerti makna ilmu tanpa didikan gurunya. Seorang pemimpin tidak akan punya kekuatan tanpa rakyat yang mendukungnya. Dalam setiap jenjang kehidupan, kita akan selalu menemukan bahwa keberadaan kita hanyalah potongan kecil dari mozaik besar yang dibangun oleh banyak orang dengan berbagai peran. Bahkan hewan pun hidup dalam komunitas. Burung beterbangan dalam kelompok. Semut bekerja dalam barisan yang rapi. Ikan berenang dalam gerombolan. Lalu manusia, makhluk paling mulia, diberi akal untuk membentuk peradaban bersama. Jika manusia memilih untuk hidup sendiri dengan kesombongan, maka ia justru lebih rendah daripada makhluk lain yang tahu pentingnya kerjasama. Allah menjadikan kebersamaan bukan sekadar opsi, tapi kebutuhan fitrah yang melekat dalam jiwa manusia. Islam pun lahir dalam semangat berjamaah. Salat dianjurkan bersama, puasa dirayakan bersama, zakat dibagikan kepada sesama, haji dilakukan dalam kumpulan umat, bahkan doa-doa kita dipenuhi dengan kata ganti jamak, tunjukilah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ini adalah tanda bahwa dalam hubungan dengan Allah sekalipun, kita tetap diarahkan untuk menyertakan orang lain, untuk hidup dalam semangat komunitas, bukan kesendirian. Ketika seseorang merasa cukup dengan dirinya sendiri, maka itu bukan tanda kekuatan, tapi tanda bahwa hatinya telah tertutup dari nilai ukhuwah. Hidup sendiri bukan berarti mandiri, tapi terkadang justru berarti menolak hikmah dari kebersamaan. Banyak manusia hari ini yang sengaja menjauh dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan karena merasa tidak butuh siapa-siapa. Tapi ketika musibah datang, ketika kesendirian mulai menyakitkan, barulah mereka sadar bahwa hidup tanpa orang lain seperti berjalan di padang tandus tanpa arah. Saling membutuhkan bukanlah bentuk kelemahan, tetapi bentuk kemuliaan. Karena ketika kita memberi, kita sedang menunjukkan kekuatan hati. Dan ketika kita menerima, kita sedang menunjukkan kerendahan jiwa yang mengakui keterbatasan diri. Hidup bukan tentang siapa yang paling hebat berdiri, tapi siapa yang paling tulus berjalan bersama. Kita tidak sedang berlomba meninggalkan orang lain, tapi mencari cara agar semua bisa sampai bersama ke tujuan. Kita tidak pernah tahu dari arah mana Allah akan menolong kita. Bisa jadi dari orang yang tak kita sangka, dari tangan yang dulu pernah kita tolak, dari doa yang dipanjatkan oleh orang yang pernah kita sakiti. Maka jangan pernah menutup diri dari kebaikan orang lain. Jangan pernah merasa cukup hanya dengan apa yang kita punya. Karena terkadang, pertolongan Allah datang melalui perantara yang tak pernah kita bayangkan. Saling membutuhkan bukan berarti saling membebani, tapi saling melengkapi. Kita butuh nasihat dari orang yang lebih tua, tapi juga butuh semangat dari yang muda. Kita butuh ketegasan dari pemimpin, tapi juga butuh kelembutan dari masyarakat.
Tidak ada peran yang kecil dalam hidup ini. Semuanya penting, semuanya saling mengisi, dan jika satu peran hilang, kehidupan pun akan pincang. Maka jangan malu mengakui bahwa kita butuh orang lain. Jangan gengsi untuk mengatakan terima kasih. Jangan ragu untuk memohon maaf dan mengulurkan tangan terlebih dahulu. Karena manusia bukan makhluk yang diciptakan untuk berjalan sendiri, tapi untuk saling menyapa, saling mengangkat, dan saling mendoakan. Dalam kerendahan hati itu, kita menemukan ketenangan sejati. Ingatlah, bahkan Nabi Muhammad yang sangat mulia pun tidak pernah berkata, "Aku bisa sendiri." Beliau hidup bersama umat, menangis bersama sahabat, berdoa bersama istri, dan berjuang bersama pasukan. Kehidupan beliau adalah contoh bahwa kebersamaan adalah jalan yang diridai Allah. Maka mari belajar untuk tidak sombong. Belajarlah untuk membuka hati kepada sesama. Karena sejatinya, manusia tak pernah dan tak akan bisa hidup sendiri. Jangan anggap diri hebat jika masih bergantung pada sistem yang Allah ciptakan. Kita hidup di dalam sistem besar yang tidak kita ciptakan sendiri. Udara yang kita hirup tidak pernah kita bayar, tapi terus tersedia setiap hari. Air yang mengalir dari pegunungan, sungai yang mengisi sawah dan ladang, matahari yang terbit dan terbenam tepat waktu. Semua itu bukan hasil kerja manusia. Kita hidup, bergerak, dan bertumbuh dalam tatanan semesta yang Allah atur. Tapi anehnya, masih banyak di antara kita yang merasa hebat, seolah-olah semua bisa dikendalikan oleh tangan sendiri. Ketika seorang manusia merasa ia berhasil karena dirinya sendiri, karena kehebatannya, kecerdasannya, koneksinya, maka saat itulah ia mulai lupa bahwa sistem yang menopang keberhasilannya bukan miliknya. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan gravitasi agar bumi tidak hancur berantakan. Tidak ada manusia yang bisa membuat satu tetes air hujan jatuh dengan kadar yang pas. Tidak ada manusia yang bisa mengatur detak jantungnya setiap detik tanpa kehendak Allah. Lantas dari mana datangnya rasa bangga itu? Kita bangga bisa bangun pagi dan bekerja, padahal kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan bangun esok hari. Kita merasa sukses karena punya penghasilan tetap, padahal sistem ekonomi dunia bisa runtuh kapan saja. Kita membanggakan tubuh yang sehat dan kuat, padahal satu virus kecil yang tak terlihat saja cukup untuk melumpuhkan segalanya. Maka ketergantungan kita bukan hanya pada manusia lain, tapi pada sistem besar yang Allah ciptakan dan jaga setiap detik. Sistem peredaran udara, air, panas, cuaca hingga waktu, semua bekerja dalam harmoni yang sempurna. Bayangkan jika matahari lupa terbit satu hari saja, dunia akan kacau. Tanaman tidak bisa fotosintesis, iklim berubah, energi tak tersimpan, semua saling berkait dan saling menopang. Dan manusia meski berada dalam posisi khalifah, tetap hanyalah satu bagian kecil dari skema besar yang tak pernah bisa ia kendalikan sendiri. Bahkan untuk bernapas, kita tidak punya tombol kendali. Kita tidak bisa memerintahkan paru-paru untuk berhenti dan bekerja lagi sesuka hati. Ketika tubuh kita lelah, kita tidur. Dan saat tidur, siapa yang menjaga jantung tetap berdetak? Siapa yang memastikan darah tetap mengalir? Siapa yang memelihara organ-organ tubuh agar tidak mati? Kita bisa saja tertidur dan tidak pernah bangun. Maka, segala rasa hebat itu menjadi sangat kecil ketika kita menyadari betapa bergantungnya kita kepada sistem Allah. Allah menciptakan sistem alam ini dengan keseimbangan yang tak bisa ditandingi. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan takaran yang pas. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang berlebihan atau kurang. Semua berjalan pada jalur yang telah ditetapkan. Dan manusia diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari itu, bahwa sebesar apapun rencana dan kekuatan yang kita miliki, jika sistem Allah tidak mengizinkan, maka semuanya bisa runtuh sekejap. Maka setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini seharusnya disertai rasa syukur yang mendalam. Syukur karena Allah masih mengizinkan sistemnya bekerja untuk kita. Syukur karena bumi masih berputar,
langit masih menaungi, hujan masih turun. Jangan pernah merasa sombong jika hari ini kita bisa merasakan nikmat hidup, karena itu semua adalah bagian dari sistem kebaikan Allah yang terus berjalan meski kita banyak lalai. Kesombongan yang muncul dari rasa mandiri adalah bentuk kebodohan yang tersembunyi. Karena jika kita benar-benar memahami, kita akan tahu bahwa bahkan berdirinya kita di bumi ini pun karena bumi ini Allah jadikan stabil. Tidak miring, tidak meledak, tidak bergeser dari porosnya. Maka merasa diri hebat padahal masih bergantung sepenuhnya pada sistem Allah, ibarat seorang penumpang kapal yang sombong padahal kapal itu yang membawanya terapung. Rasulullah mengajarkan tawadu dalam segala hal. Meski beliau manusia paling mulia, beliau tak pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena beliau tahu semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Beliau tak membanggakan dirinya, tapi membesarkan nama Allah dalam setiap pencapaian. Inilah sikap yang seharusnya menjadi teladan bagi kita, mengakui bahwa kita hanyalah bagian dari sistem yang Allah izinkan bekerja. Maka mari kita berhenti membanggakan diri, seolah kita punya kendali penuh atas hidup ini. Mari kita tundukkan hati dan akui bahwa semua pencapaian, semua nikmat, semua kelapangan tidak lain adalah karena sistem Allah yang masih berjalan untuk kita. Jika suatu saat sistem itu berhenti, maka habislah segala yang kita miliki. Jadi selama kita masih bisa bergerak dan bernafas hari ini, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih memberimu waktu untuk sadar. Jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang membantumu. Di antara bentuk kerendahan hati yang paling dalam adalah saat seseorang mampu mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi seringkali sulit diucapkan oleh hati yang keras dan ego yang membesar. Padahal di sepanjang hidup, berapa banyak orang yang telah membantu kita. Dari langkah pertama kita sebagai bayi hingga posisi kita hari ini, semuanya pasti tidak lepas dari peran dan jasa orang-orang di sekitar kita. Lalu mengapa begitu sulit untuk mengakui dan menghargai mereka? Kita tidak pernah tumbuh sendirian. Ada ibu yang tidak tidur malam saat kita sakit. Ada ayah yang memaksa diri tersenyum saat dompetnya kosong, tapi tetap membelikan kita kebutuhan sekolah. Ada guru yang bersabar mengajari kita meski kita lambat memahami. Ada teman yang menemani saat kita kehilangan arah. Ada tetangga yang pernah menyumbang sekantong beras tanpa diminta. Hidup kita penuh dengan sumbangan kebaikan dari tangan-tangan yang mungkin tak lagi kita ingat. Islam sangat menekankan pentingnya bersyukur bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Ini adalah peringatan halus bahwa jika kita tidak mampu menghargai manusia yang terlihat di depan mata, maka bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah yang tak tampak? Mengucapkan terima kasih bukan hanya menunjukkan adab, tetapi juga menunjukkan pengakuan bahwa kita tidak hidup sendiri. Ia adalah bentuk ketundukan hati bahwa kita pernah dan bahkan masih membutuhkan orang lain. Ini adalah cara menjaga hubungan hati agar tidak hancur oleh sikap angkuh yang merasa bisa semuanya sendiri. Karena tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar mandiri. Kadang kita terlalu sibuk mengejar mimpi, sampai lupa siapa yang pernah membantu kita menapaki jalan itu. Kita terlalu silau oleh keberhasilan, sampai mengabaikan siapa yang pernah menyeka air mata kita di masa lalu. Kita terlalu larut dalam pujian orang banyak, sampai lupa siapa yang dulu membela saat kita dihina. Hati-hatilah, karena melupakan jasa orang lain bukan hanya bentuk kelalaian, tapi bisa menjadi sebab dicabutnya keberkahan dalam hidup. Dalam sejarah Nabi Muhammad, kita bisa melihat contoh paling luhur dalam hal menghargai jasa orang lain. Rasulullah tidak pernah melupakan jasa Khadijah, istri tercintanya, bahkan setelah beliau wafat. Beliau sering mengirimkan makanan kepada sahabat-sahabat Khadijah, menyebut-nyebut namanya dengan lembut,
dan menolak jika ada yang berkata sesuatu yang buruk tentangnya. Itulah akhlak sejati, menghormati bukan hanya saat hidup, tapi juga setelahnya. Berterima kasih bisa dilakukan dengan kata-kata, tapi akan lebih sempurna jika dibarengi dengan perbuatan. Jangan hanya berkata terima kasih kepada orang tua, tapi berikan waktu, perhatian, dan doa untuk mereka. Jangan hanya memuji guru di media sosial, tapi kirimkan hadiah kecil atau sekadar kabar sebagai bentuk cinta. Jangan hanya menghargai sahabat saat butuh, tapi tetap jaga hubungan saat kita sedang di atas. Karena manusia yang baik adalah yang tahu membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan dengan lupa. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa orang-orang yang membantu itu sudah lupa juga. Tapi ketahuilah, Allah tidak lupa. Allah tahu siapa yang membantu dan siapa yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika kita tidak bisa membalas, setidaknya jangan melupakan. Setidaknya simpan mereka dalam doa. Setidaknya jaga hubungan baik dengan mereka. Jangan memutus tali silaturahmi hanya karena merasa tidak lagi membutuhkan. Sebab ketika hidup berputar, bisa jadi nanti kita akan kembali membutuhkan mereka. Bisa jadi orang yang pernah kita lupakan justru akan jadi orang yang menyelamatkan kita di waktu paling sulit. Maka, jangan pernah meremehkan satu kebaikan pun. Rasulullah bersabda, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya dengan wajah ceria. Apalagi jika kebaikan itu pernah menyelamatkan langkah kita. Maka mulai hari ini, mari kita ingat siapa saja yang pernah membantu kita. Kirimkan pesan, ucapkan terima kasih, doakan mereka. Sebut nama mereka dalam sujud. Jangan biarkan keberhasilan membuat kita buta. Jangan biarkan keegoisan menutup mata hati kita. Karena manusia yang tahu berterima kasih adalah manusia yang besar. Dan manusia yang besar adalah manusia yang tahu bahwa ia tak pernah berjalan sendiri dalam hidup ini. Kesadaran bahwa kita butuh orang lain adalah awal dari kerendahan hati. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini tidak bisa dijalani sendiri, maka saat itulah bibit kerendahan hati mulai tumbuh dalam jiwa. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai pesaing, bukan sebagai penghalang, tapi sebagai teman seperjalanan menuju ridha Allah. Kita mulai peka bahwa di balik pencapaian kita, ada tangan-tangan yang menopang, ada doa-doa yang tidak terdengar, ada jasa-jasa yang tak terlihat. Kesadaran ini tidak membuat kita lemah, justru membuat kita menjadi manusia yang lebih manusia. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, bukan juga berarti menafikan potensi dan kemampuan diri. Tapi rendah hati adalah kemampuan untuk berdiri tegak tanpa menginjak yang lain, untuk berjalan jauh tanpa melupakan siapa yang mendorong kita dari belakang. Kerendahan hati adalah akhlak yang membuat seseorang tetap membumi meski langit dunia sudah berhasil ia gapai. Allah mencintai hamba yang rendah hati, karena hamba seperti ini menyadari siapa dirinya, menyadari siapa Tuhannya, dan menyadari siapa saja yang menjadi perantara nikmat dalam hidupnya. Ia tidak berjalan dengan dada membusung, ia tidak berbicara dengan nada yang meninggikan diri, tapi ia membawa wajah yang teduh, tangan yang terbuka, dan hati yang lembut. Ia tidak ragu mengucapkan terima kasih. Ia tidak malu meminta maaf. Ia tahu bahwa hidup ini bukan panggung ego, melainkan ladang ibadah. Dalam banyak hadis, Rasulullah memperingatkan bahaya kesombongan. Bahkan setetes kesombongan dalam hati bisa menghalangi seseorang masuk surga. Karena kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran dan penghinaan terhadap sesama. Dan bukankah akar dari kesombongan adalah rasa, aku bisa sendiri, aku tidak butuh siapa-siapa, semua karena usahaku? Maka obat dari penyakit ini adalah kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ketika kita merasa telah membantu orang lain, kita sering merasa layak untuk dipuji. Tapi ketika kita dibantu, kita merasa gengsi untuk mengakui. Ini adalah tanda bahwa kesombongan masih bercokol dalam dada. Maka mari kita belajar menyambut bantuan dengan syukur, bukan dengan gengsi.
Mari kita latih lidah kita untuk berkata, "Terima kasih, aku tidak akan bisa tanpa kamu." Kalimat seperti itu tak menjatuhkan martabat, justru membangkitkan nilai kemanusiaan dalam diri kita. Hidup yang dibangun di atas rasa saling membutuhkan akan terasa lebih damai. Kita tidak lagi melihat orang sebagai alat, tapi sebagai bagian dari rahmat. Kita tidak melihat bantuan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan yang dibagi. Dan ketika kita bersikap demikian, kita sedang memelihara sebuah jaringan ukhuwah yang kuat. Jaringan yang kelak bisa menjadi penyelamat di dunia, juga di akhirat. Ketika seseorang rendah hati, ia akan lebih mudah menerima nasihat. Ia tidak merasa paling tahu, paling benar, atau paling suci. Ia membuka telinga dan hati untuk menerima masukan, bahkan jika yang berbicara adalah orang biasa atau anak kecil sekalipun, karena ia tahu hidayah bisa datang dari mana saja. Allah bisa menegur kita lewat siapa saja, dan untuk itu kita harus bersedia merendahkan ego. Kesadaran akan ketergantungan juga membuat kita lebih banyak bersyukur. Kita tidak lagi menuntut kesempurnaan dari hidup ini, karena kita tahu hidup ini adalah kerja bersama. Kita tidak mencari kesalahan dalam bantuan orang lain, tapi menghargai niat baik mereka. Kita tidak menjadi hakim bagi setiap kekurangan, tapi menjadi pelindung bagi setiap kebaikan yang masih bisa tumbuh. Inilah makna sebenarnya dari menjadi hamba, tahu diri, tahu posisi, dan tahu bahwa semua ini adalah karunia, bukan hasil sendiri. Maka mari kita jadikan kesadaran ini sebagai pegangan hidup, bahwa tidak ada satu langkah pun dalam hidup ini yang benar-benar bisa kita lakukan sendirian, bahwa setiap pencapaian yang kita miliki adalah kombinasi dari izin Allah dan uluran tangan manusia, bahwa setiap kebahagiaan yang kita rasakan adalah hasil dari cinta dan doa yang mengalir tanpa kita tahu dari mana datangnya. Maka untuk itu, rendahkanlah hati sebelum Allah merendahkannya. Dan jika hari ini kita bisa masih tersenyum, bisa bernapas, bisa merasa dicintai, maka ingatlah, itu semua karena Allah mengizinkan kita hidup bersama makhluk-makhluknya yang saling menopang. Maka peluklah rasa butuh itu, syukurilah peran orang lain, dan bangunlah kehidupan dengan kerendahan hati. Karena dengan hati yang rendah, kita akan ditinggikan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Dan bukankah itu tujuan hidup kita? Bukan menjadi tinggi di mata manusia, tapi menjadi istimewa di sisi Allah. Setelah menyusuri jejak hidup dari awal hingga ujungnya, kini semakin jelas bahwa tidak ada satu langkah pun yang bisa kita jalani tanpa bantuan. Bahkan orang yang tampak paling kuat, paling mandiri, dan paling mapan sekalipun, jika ditelusuri, kehidupannya juga disusun oleh banyak tangan dan hati yang ikut berperan di balik layar. Dan ketika kita benar-benar menyadari ini, maka akan tumbuh dalam jiwa kita sebuah rasa malu untuk merasa sombong dan rasa syukur yang tak terucapkan kepada semua yang telah membantu. Mungkin ada yang tidak kita kenal namanya, mungkin ada yang hanya hadir sebentar dalam hidup kita, tapi jasa mereka tetap membekas dan ikut membentuk siapa kita hari ini. Seorang guru taman kanak-kanak, tetangga yang pernah meminjamkan uang, pedagang kaki lima yang memberi makanan saat kita kelaparan, atau bahkan seorang asing yang menyapa hangat di hari kita merasa hampa, semua adalah bagian dari jaringan rahmat Allah yang bekerja dalam hidup kita. Lalu apakah pantas kita menepuk dada dan berkata, "Ini semua karena aku sendiri"? Apakah pantas kita berpaling dari mereka yang pernah menolong dan pura-pura lupa? Kesadaran akan jasa orang lain bukan hanya membuat kita lebih manusiawi, tapi juga membuat kita lebih dekat dengan Allah. Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang tahu berterima kasih, baik kepadanya maupun kepada sesama. Jangan tunggu sampai kehilangan baru kita sadar siapa yang berharga. Jangan tunggu ditinggalkan, baru kita sadar siapa yang pernah menemani. Jangan tunggu jatuh, baru kita ingat siapa yang pernah memegang tangan kita. Hidup terlalu singkat untuk menyimpan kesombongan. Hidup terlalu sempit untuk menutup diri dari kehadiran orang lain. Maka selama masih ada waktu,
Sampaikanlah terima kasih, sebarkanlah kebaikan, dan panjatkanlah doa untuk mereka yang berjasa. Ketika hati sudah terbuka untuk mengakui peran orang lain, saat itulah keberkahan hidup mulai bertumbuh. Allah akan membukakan jalan, mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, dan memudahkan setiap urusan. Karena Allah mencintai hamba yang tidak merasa cukup dengan dirinya sendiri, tapi selalu mengandalkannya lewat perantara makhluk-makhluknya yang lain. Kesadaran ini juga membawa kita pada pemahaman tentang akhir hidup, bahwa bahkan ketika ruh kita keluar dari tubuh, kita tetap butuh orang lain untuk mengurus jenazah kita, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Maka jangan pernah berbangga dengan kemandirian dunia yang semu, sementara kita tetap akan wafat dengan cara yang sangat bergantung kepada orang lain. Maka mari kita jaga hubungan, mari kita rawat persaudaraan, mari kita tumbuhkan rasa syukur bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada setiap manusia yang pernah berperan, sekecil apapun, karena ucapan terima kasih bukan hanya sopan santun, tapi juga bagian dari iman. Dan menjaga hubungan dengan sesama adalah jalan untuk menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Jangan tunggu sempurna untuk menghargai, jangan tunggu berhasil untuk berterima kasih. Justru dengan hati yang rendah dan lembutlah hidup kita menjadi berarti. Karena makna hidup bukanlah tentang seberapa jauh kita melangkah sendiri, tapi seberapa dalam kita bisa menghargai siapa yang ikut melangkah bersama. Maka saat kita merasa sendirian, ingatlah, mungkin bukan karena tak ada yang membantu, tapi karena kita terlalu sibuk menatap diri sendiri. Bukalah mata hati, lihatlah sekelilingmu, dan kau akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan cinta dan dukungan yang kadang hanya perlu diakui. Dan dari pengakuan itu akan lahir kelembutan jiwa yang membawa kita pada kedamaian. Semoga setelah ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih rendah hati dan lebih bersyukur. Karena sejatinya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita semua saling membutuhkan. Dan yang paling beruntung adalah mereka yang tahu cara bersyukur, tahu cara berterima kasih, dan tahu bahwa semua ini adalah rahmat dari Allah semata. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bagikan kepada orang terdekatmu, sebarkan kebaikan, ingatkan mereka yang mungkin lupa bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Subscribe channel Langit Jiwa, aktifkan loncengnya, dan mari terus bertumbuh dalam renungan yang menenangkan jiwa. Karena siapa tahu, dari video ini akan lahir satu kesadaran yang menyelamatkan hidup seseorang, termasuk kita. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.